Power supply dengan range harga 500 ribuan menurut saya adalah range yang paling favorit atau menjadi sweet spot buat perakit PC low end sampai mid end. Biasanya yang PC rakitannya budget antara 5 sampai 10 jutaan. Mereka akan mencari power supply yang harganya di range 500 ribuan ini. Dan kali ini saya akan mereview salah satu power supply yang masuk ke dalam kategori tersebut. Dari brand yang sudah tidak asing lagi, kalian pasti udah tahu ya. Ini adalah brand GameMax. Kelebihan dari brand yang satu ini, sekalipun untuk power supply yang entry levelnya adalah dia sudah full range guys. Jadi sudah cocok untuk dipakai di lokasi atau rumah yang listriknya kurang stabil, sering brown out atau sering drop sampai di bawah 200 volt. Pakai power supply seperti ini pasti lebih aman daripada yang belum full range. Nah, yang waktu lalu saya sudah mereview GameMax VP Series 500 watt. Kali ini saya akan mereview yang sedikit di bawahnya. Harganya sedikit lebih murah dan jelas lebih bersahabat ya. Minusnya adalah untuk yang satu ini dia cuman punya sertifikasi 80 plus biasa. Nggak seperti yang VP Series yang 80 plus bronze. Ini adalah GameMax GE500. Jadi sama-sama 500 watt ya. Oke, jadi langsung aja sekarang kita unboxing yang GameMax GE Series ini dulu dan kita bongkar, kita lihat isinya dulu sebelum kita nanti melakukan pengetesan. Di dalam paket penjualannya kita mendapatkan sebuah buku manual yang cukup tebal dan lengkap. Kemudian juga ada kabel tis plus baut untuk memasang power supply ini ke casing warna hitam. Dan juga ada kabel power yang cukup tebal dan terlihat berkualitas guys. Nah, sedangkan untuk unit power supply-nya sendiri seperti ini. Ukurannya standar ATX dengan fan 12 cm. Dan juga punya switch on off yang cukup berguna. Seperti yang tadi saya sudah sebut ya, ini dia punya AC input mulai dari 100 sampai 240 volt. Sedangkan untuk label yang tertera di body power supply-nya ini sendiri, kita bisa lihat 12 voltnya dia punya output 34 ampere atau total 408 watt. Jadi sedikit di bawah 500 wattnya. Sedangkan kalau kita bandingkan dengan yang versi VP500 ini pun ternyata sama guys, dia 12 voltnya outputnya 34 ampere dengan total 408 watt. Soal perkabelan ini pun juga sama, kalau saya lihat sekilas dia punya dua konektor yang berbeda warna ya, mencolok, warna hijau dan merah, supaya kita bisa dengan mudah membedakan mana yang untuk CPU EPS 4+4, mana yang untuk PCIe Power 6+2. Dan sayangnya ini nggak bercabang, dia cuma punya satu aja. Jadi kalau kita misal memasang VGA card yang butuh lebih dari 8 pin, tentu saja kita harus menambahkan semacam splitter mungkin ke power supply ini. Sedangkan untuk yang lain ini konektornya standar semua ya. Tentu saja ada 24 pin, ada molek, ada SATA secukupnya, dan kabelnya pun full flat guys. Kita juga dapat sebuah ini apa namanya, velcro untuk mengikat kabel berlabel GameMax. Nah, kabelnya ini full flat kecuali yang 24 pin ini masih ada braidednya begini. Tapi justru bagus sih, bukan masih ada braidednya, ini dilengkapi dengan braided. Dia udah flat tapi ada semacam cover braidednya. Untuk spesifikasi kabel kita bisa lihat di sini, dia ada di 16 AWG. Jadi cukup tebal ya kabel untuk ukuran power supply entry level seperti ini. Biasanya ada di 18 atau 20 AWG, tapi untuk GameMax GE series ini dia termasuk tebal. Sekarang kita akan langsung aja membongkar power supply ini. FYI ini masih segel ya guys, jadi memang belum pernah dibongkar. Saya membongkar khusus untuk review saja. Nah, isinya seperti ini guys. Ini saya juga sekalian membongkar yang versi VP500 ya, supaya kalian bisa melihat beda antara kedua power supply ini. Yang mana kok saya lihat sekilas kayaknya sih sama-sama aja ya. Nanti coba kita teliti lebih lanjut.
Soal fan sih, kedua power supply ini sama persis, memakai fan 12 cm dengan desain dan brand yang sama dan spesifikasi yang sama pula. Kita mulai dari input AC. Untuk GE500 ini langsung disambut oleh kapasitor sebagai filter pertama. Bagus nih, ada kapasitornya dulu dan ini juga ada sekring. Jadi kalau ada apa-apa, sekringnya dulu yang bakalan kena. Setelah sekring, di sini ada rangkaian MI filter yang cukup lengkap. Dia ada 2 induktor toroid, ada kapasitornya juga yang kuning ini, dan ada kapasitor Mylar. Kalau kita bandingkan dengan yang versi VP pun sama guys. Sekilas hampir tidak ada beda antara kedua power supply ini. Setelah melewati MI filter, ini ada bridge rectifier atau dioda penyearah arus yang tidak dilengkapi heatsink, tapi itu biasa sih untuk power supply entry level. Lanjut lagi ke sini, rangkaian APFC-nya ada kapasitor, ada induktor toroid, sama seperti yang versi VP, ukurannya pun sama guys. Saya jadi nggak tahu nih bedanya apa. Bahkan kapasitor utamanya pun ini mereknya sama, kapasitasnya sama. Changx 180 mikrofarad 400 volt. Heatsinknya pun sama, dia pakai heatsink yang model apa nih, seperti gergaji begini, zigzag, warnanya silver aluminium. Nah, yang membedakan di sini adalah trafo yang dipakai. Nih kalian bisa lihat ya, trafonya ukurannya sedikit berbeda dan sepertinya serinya pun berbeda guys. Yang di sini ini ada tulisannya 2815A, di sini 3515A. Sedangkan untuk trafo sekunder yang kecil-kecil ini saya rasa sih hampir sama-sama aja ya. Ini juga ada transistor yang nempel di heatsink, juga sama, jumlahnya ada 2. Ini juga ada octocoupler 3 biji bersebelahan. Ini IC apa saya kurang tahu. Kemudian ada 3 kapasitor. Sama persis sih. Bahkan setelah keluar dari trafo ini pun dia disambut 4 dioda yang sama-sama juga dengan heatsink model sama, plus keluar dari trafo ini ada 2 induktor toroid besar dan kecil yang lagi-lagi sama, baik desain, bentuk maupun ukurannya. Terus kalau kita perhatikan di bagian atau area sekunder ini, di mana ini sudah menjadi DC low voltage ya, ini pun kapasitor yang dipakai keduanya sama. Pakai kapasitor dari brand Changx, ada yang warna hijau, ada yang warna biru. Jadi keseluruhan power supply GMX ini pakai kapasitor dari brand yang sama. Dan ini juga dia ada heatsink untuk kabel-kabel out sebelum keluar ke kabel yang mengarah ke konektor ya. Ini dilengkapi dengan heatsink warna-warni. Seri VP-nya pun sama guys. Saya rasa ini adalah semacam apa ya, cuman buat varian seri aja, branding. Sedangkan isinya sama persis kecuali trafo utamanya. Biasanya trafo utama ini berbeda kalau kapasitasnya berbeda. Misal tadi 500 watt, yang satunya 550. Tapi ini keduanya sama dan yang dicantumin di sini pun untuk max current-nya juga 34 ampere. Jadi seharusnya nggak ada beda ya. Sekarang langsung aja mendingan kita coba, kita tes nyala saat kondisi idle dan load, kita lihat bedanya apakah benar yang GE500 ini lebih boros atau kurang efisien kalau dibandingkan dengan seri VP. Karena mengingat dia masih 80 plus biasa, sedangkan yang seri VP ini 80 plus bronze. Oke, setup tes saya simpel aja seperti ini. Saya cuma memakai sebuah power meter yang dicolok ke stop kontak untuk nanti melihat tarikan atau efisiensi daya listrik antara kedua power supply. Dan juga ada sebuah multitester digital TRMS dari brand Zotac ZTM1 yang sudah terkenal keakuratannya. Rig test seperti biasa ya, saya memakai Intel LGA 1150 Gen 4 dengan Proci Core i7 4770 yang TDP-nya lumayan tinggi. Dengan VGA card Power Color Red Devil RX 580 yang boros listrik. VGA card ini butuh 8 plus 6 pin power PCIe. Dan karena keterbatasan jumlah konektor PCIe power supply, jadi ini saya harus pakai kabel splitter guys.
Langsung aja saya sajikan beda antara GameMax GE500 di sebelah kiri dengan VP500 di sebelah kanan. Mulai dari kondisi idle PC tes saya di Windows 10. Soal bacaan tarikan daya di power meter, kedua power supply ini bisa dibilang setara atau sama-sama aja di kisaran 33 watt. Di sini VP500 nggak memperlihatkan adanya efisiensi yang lebih bagus. Padahal sertifikasi 80 plusnya setingkat lebih bagus. Sedangkan untuk bacaan output 12 voltnya ini baru terlihat ada beda yang sangat sedikit sih, nggak signifikan. VP500 sedikit lebih over dengan selisih cuma 0,04 volt. Output kedua power supply ini pun masih jauh dari kategori over voltage ya, karena toleransi maksimalnya ada di 12,6 volt. Kita lanjut ke kondisi full load PC saya. Caranya simpel aja dengan menjalankan dua aplikasi benchmark sekaligus, yakni Unigine Heaven dan Cinebench. Kita bisa mendapatkan load 100% di CPU dan GPU yang hampir konstan. Di kondisi ini kedua power supply terbaca tarikan daya listrik di stop kontaknya mencapai kisaran 300 watt. Dan lagi-lagi VP500 ini bacaannya sama-sama aja dengan GE500. Kalau mau dicari selisihnya pun susah guys. Padahal seharusnya VP500 bisa menarik daya listrik lebih efisien alias seharusnya lebih kecil ya angkanya dibandingkan dengan GE500. Sedangkan untuk output 12 volt, kedua power supply sama-sama mengalami drop voltase yang masih sangat wajar di load 300 watt ini. Dan malah jadi bagus kalau dibandingkan saat idle, karena malah mendekati 12,00. Di sini VP500 sedikit lebih baik dengan penurunan lebih sedikit antara saat idle versus saat load. Minusnya cuma kisaran 1,6 volt. Dan untuk GE500 penurunannya sedikit lebih besar, yakni minus 1,9 volt. Selisih voltase yang makin besar tentu saja mempengaruhi keawetan parts-parts yang kita pakai ya. Tapi selisih segini pun masih wajar sih. Soal noise fan, kedua power supply ini termasuk silent sekalipun saat kondisi load. Nah, setelah melakukan tes sederhana saya tadi, saya bisa bilang kedua power supply ini 11-12 ya. Hampir sama-sama aja. Ada selisihnya pun paling juga sedikit. Dan seperti misal yang ada di VP500 ini, walaupun dia sertifikasinya 80 plus bronze, tapi ternyata efisiensi tarikan dayanya nggak bagus-bagus banget. Masih setara dengan GE500 yang sertifikasinya cuma 80 plus white. Selain itu, VP500 ini ternyata juga punya minus fisik yang tadi saya belum sempat sebutkan, yakni spesifikasi kabel yang dipakai. Ini sedikit lebih rendah atau setingkat lebih rendah dibandingkan GE500 guys, yakni 20 AWG. Kalau GE500 tadi kan 18 AWG ya. Tapi di lain sisi, VP500 ini setelah saya teliti di bagian komponen sekunderinya, IC proteksi yang dipakai sepertinya lebih bagus daripada versi GE500. Karena terlihat lebih panjang dan kakinya lebih banyak kalau dibandingkan yang GE500 cuman separuhnya dan kakinya kalau nggak salah tadi cuman 8 ya. Anyway, kedua power supply ini saya bisa bilang bagus untuk PC rakitan yang load dayanya sampai 300 watt sekalipun. Seperti yang tadi kita sudah tes ya. Saya bahkan memakai PCIe power splitter yang mana saat saya cek saat kondisi load atau tes tadi saya pegang konektornya, kedua power supply ini nggak mengalami kenaikan suhu atau menjadi panas di sisi konektor maupun kabel-kabelnya. Oke, jadi mungkin gitu aja review GameMax GE500 yang dibandingkan dengan GameMax VP500 kali ini. Saya Hendy pamit dulu dan makasih udah nonton.